diberkati Allah dan diberkahi iblis. Apa bedanya? Perhatikan kata-kata saya ya. Diberkati Allah dan diberkahi iblis. Yang satu diberkati, satu lagi diberkahi. Kenapa yang satu berkat, yang satu lagi berkah? Ya, saya Pendeta Tan Hoinai. Ini kita mengedukasi ya, mengedukasi untuk semua dalam bingkai Indonesia Pancasila ya. Kenapa Pak Pendeta HTD, Pak Pendeta Tan Hoinai membedakan diberkati dengan diberkahi? Alkitab itu membedakan antara jemaat dan jemaah. Kalau jemaah itu iblis. Jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Kalau jemaat itu milik Allah. 1 Korintus 10 ayat 32. Jemaat Allah. Makanya berkat itu dari Allah, kalau berkah itu dari iblis. Diberkati Allah dan diberkahi iblis. Apa bedanya? Bapak Ibu Saudara, ini pengantar dulu ya. Ada orang yang mohon maaf ini sekali lagi sok pinter, yang ngakunya jago agama. Kalau memang Allah itu hanya miliknya orang Kristen, berarti yang jadi pedagang cuman Kristen doang, yang jadi polisi cuman Kristen doang, yang lain itu nggak bisa jadi apa-apa. Dagang ya gagal, buka toko gagal, sekolah nggak lulus. Kalau memang Allah itu cuman untuk Kristen, mestinya ya yang diberkati cuman Kristen. Kami ya toh, yang tidak Kristen buktinya itu diberkati juga. Iya. Bahkan maling pun ya toh, bisa nyolong toh. Kalau memang ini ya maling harusnya nggak bisa nyolong dong, gagal terus gitu. Ya. Dul ya toh. Ya. Ini saya mau ngomong pakai Alkitab aja lah, ya nggak usah ini ya. Alkitab itu menulis begini. Iblis itu berkata begini ya. Kamu sembah aku, segala sesuatu aku berikan kepadamu. Matius 4 ayat berapa? Ayat 9. Ya. Ya. Semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Lalu orang Kristen ini menjawab, Anda kirim ya, kirim WA message itu ya. Semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Semua akan ngomong amin, amin, amin. Orang Kristen tuh ya. Bapak Ibu Saudara, untuk urusan duniawi, sekali lagi untuk urusan duniawi itu dikotomi kutubnya itu antara Allah atau yang ingin menyamai Allah. Siapa? Iblis. Ya, karena Yesaya 14 ayat 14. Iblis ini memang nature-nya, naturnya, tujuannya memang ingin menyamai Allah Maha Tinggi. Siapa Allah Maha Tinggi? Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Ya. Ya. Apakah dia bisa memberkati? Lah itu Matius 4 ayat 9, sembah dia coba. Sembah dia. Diberkati, diberkati. Kaya bisa, kenapa nggak bisa? Lah yang jadi orang Kristen yang nyembah Yesus bisa kaya? Bisa. Makanya ada orang Kristen kaya, ada orang yang tidak percaya Yesus juga bisa kaya. Yang satu diberkati, diberkati oleh Tuhan Allah Yesus Kristus, yang satu diberkahi. Ya. Seperti itu, dua-duanya ya toh. Iblis juga bisa lebih kaya kalau mau. Ya. Contohnya misalnya mau ke Gunung Kawi atau ke Gunung Kemukus ya toh. Anda bisa kaya katanya ya toh. Katanya. Saya sih belum pernah ya. Saya pernah dulu KKN ya. Kuliah kerja nyata zaman dulu di lereng Gunung Kawi. Itu semua orang di sekitar kampung itu, Kampung Gunung Kawi. Sana kalau kalian pada mau ini lihat-lihat sana gitu. Banyak yang datang ke Gunung Kawi gitu. Di situ mau keyakinan apa saja ada. Ya, Anda mau cari pesugihan gitu biar kaya gitu. Ini ada yang agama A, agama B, agama C, agama D gitu. Di sana aja ke sana ya. Ya, asal itu pokoknya ya dibungkus pakai yang namanya tumbal ya, tumbal dan sesajen. Seperti itu ya. Jadi iblis pun bisa membuat berhasil, betul.
Bisa membuat kaya, betul. Ada ayatnya Pak, ada itu Matius 4 ayat 9. Bagaimana dengan Allah Pak? Allah akan memberikan berkat, akan memberikan segala perbuatan baik di dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Orang Kristen juga bisa kaya, Ya. Ya, diberkati Pak, diberkati. Orang yang di luar Kristen bisa kaya, bisa diberkahi. Nanti penentuannya pada saat penghakiman. Pertama, waktu mati dulu. Mati biasa nih, ya. Kayak saya nih. Saya kan sekarang jadi kungkung, jadi kungkung jadi kakek ya. Aku udah punya cucu. Nanti terus ya mudah-mudahan masih bisa punya cicit ya toh. Kira-kira umur 70 itu mudah-mudahan punya cicit ya toh. Kan nanti saya juga akan mati. Ya, ditentukan di situ. Anda di luar sana ya, sama juga Anda akan mati juga. Ya. Di situ baru mulai ditentukan. Begitu mati kalau bagi orang Kristen, hari ini juga ke Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Seperti penjahat yang di sebelah Yesus itu hari ini juga. Jadi kalau matinya jam 10 malam, paling lambat besok jam 10 malam sudah di Firdaus. Di luar sana yang mati beda Pak. 7 hari dulu ditendang-tendang dulu, habis 7 hari 40 hari ditendang-tendang dulu sama setan lah gitu. Disuruh sana dulu, suruh buat mainan dulu. 100 hari suruh bikin segala macam. Nanti terakhir ditendang kemana? Alam maut. Ya, Lukas 16 ayat 23. Bedanya di situ, Pak. Baru mati fisik udah beda, Pak. Orang yang menyembah Allah yang benar dengan yang tidak. Tapi waktu hidup di dunia, yang jahat bisa kaya, Pak. Ya. Jangankan cuman itu, Pak. Peraturan hukum, hukum bisa ya. 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 Kasus MK itu ya, loh. Ya, MK. Ya, MK bisa ya seperti itu. Apalagi ya, toh. Ya. Ya, waktu hidup di dunia, Pak, kecenderungannya orang yang jahat yang mengikut diberkahi oleh iblis. Iblis kan bapa segala dusta toh. Yohanes 8 ayat 44 ya toh. Segala yang jahat itu dari iblis. Ya, jahat dibungkus baik gimana Pak? Ya itu dia ya toh. Ya itu dia, itu biasanya menang. Dia akan menang ya toh. Moral terjun bebas Allah nggak usah masalah, moral terjun bebas ya. Makanya ketika ada yang sok ahli agama, katanya jago debat katanya. Berkuar-kuar kalau memang Allah itu hanya untuk orang Kristen, mestinya yang berhasil Kristen doang. Sorry, bro. Ya, ada kuasa lain yang namanya yang bisa memberkahi. Ya, seperti itu. Dan ada ayatnya, sembah aku tak kasih nih semua dunia ini. Mau kaya, sembah aku. Aku siapa Pak? Itu dia, aku yang memberkahi itu, iblis itu. Ya. Nah, ini dia. Iblis menyamar jadi Allah, ingin menyamai Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesaya 14 ayat 14, memang iblis itu ingin menyamai Allah Maha Tinggi. Ya, siapa Allah Maha Tinggi? Yesus. Jadi di luar sana ada berapa? 4.300 keyakinan. Semua mengaku punya Allah. Allah kami juga memberkati bisa memberi kaya, bisa memberi jabatan, bisa memberi berhasil semua. Ya, betul, ya. Ingat, itu Allah yang benar atau Allah yang menyamar? Yesaya 14 ayat 14 nulis menyamai loh. 2 Korintus 12 ayat 14. Iblis menyamar jadi malaikat terang loh. Ya. Seperti itu ya. Mudahnya gini Pak, Allah yang benar itu kagungan asmo, punya nama. Wes ayo. Kalau sudah begini mentok semua. Allah yang benar itu punya nama. Siapa? Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Jadi pilihannya hanya ada 2 di jagat raya itu, hanya ada 2 grup. Ya, penyembah Yesus Kristus itu disebut Kristen, atau di luar itu, ya, di luar itu Alkitab menulis ya sana sembah sana. Ya, yang ingin menyamai Allah itu nyaru-nyaru dari jadi Kristen Pak. Ya, contohnya karismatik, ya, contohnya Tritunggal, contohnya
segitiga. Ini kan nyamar-nyamar jadi serigala berbulu domba, Pak. Yang paling bahaya memang karismatik. Ini serigala berbulu domba. Ya, bisa kaya bisa. Ya, tapi nanti ditentukan saat pertama itu mati dulu, Pak. Waktu mati ketahuan, Pak. Ke Firdaus atau ke alam maut. Ya, kalau yang ke Firdaus, Pak, mati hari ini juga. Artinya sudah mati, kubur selesai. Ya. Tapi banyak gereja, Pak, nanti seminggu datengin lagi itu kuburan. Di rumah diadain ibadah penghiburan. Habis 7 hari berapa? 40 hari. Habis 40 hari berapa? 100 hari, 1000 hari dan seterusnya. Karena rohnya sedang ditendang-tendang tadi, Pak. 7 hari masih di halaman, 40 hari masih di alun-alun katanya. Ya, di alun-alun ya. Dimain-mainin setan tuh ya. Ya, ketahuan kok, Pak. Walaupun dia ngaku Kristen ya. Dari pengumumannya aja deh. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Wah, ya. Di surga kan nggak ada Bapak. Ya. Telah mengakhiri pertandingan dan sekarang hidup bersama di pangkuan Abraham. Padahal selama hidup apa? Penyembah Bapa. Nggak mungkin itu. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, untuk hidup di dunia ya, Anda bisa kaya, bisa berhasil, bisa hebat oleh dua kekuatan. Allah yang benar, yang punya nama Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yesua Hamasiah, Yesus Jidu, Yesus Kirisuto, Yesus Kristus, Jesus Christ, atau di luar dia, yaitu yang ingin menyamai Allah sejak dari semula, yaitu iblis, bintang timur, Azazel, Mamon, Beelzebul, Satan, Lewiatan. Itu dia. Ya, bisa membuat kaya, bisa karena ada ayatnya. Sembahlah aku, maka aku berikan semua yang ada di dunia ini. Bisa, Pak. Ya, jadi Anda jangan bingung. Loh, orang Kristen bisa kaya, diberkati. Lah kami yang tidak Kristen, Anda diberkahi. Bisa. Nanti ditentukan pada waktu pertama kita mati dulu. Langsung ketahuan ya. Langsung ketahuan ya, ini orang beriman apa tidak. Kalau beriman pada Yesus, udah selesai, dikubur selesai. Ya. Selesai, udah selesai. Ya, kalau perlu nisannya taruh hari itu juga. Atau selisih 2 hari lah. Dibikin dulu kan. Bikin di luar sana, dipadat-padatin tanahnya, taruh udah. Itu kalau kami pelayanan kedukaan seperti itu. Secepatnya ya toh. Habis itu udah nggak usah diurusin. Dia sudah di Firdaus kok. Kalau Anda masih ngurusin ya toh, artinya Anda tidak percaya dia di Firdaus. Jangan-jangan masih muter-muter Pak HTD katanya. Ya. Lalu itu kunci pertama ya. Waktu kita mati secara fisik udah langsung ketahuan itu antara yang beriman pada Yesus dengan yang tidak. Nanti waktu kebangkitan yang beriman pada Yesus bangkit duluan. Ya, 1070 tahun sebelum kiamat. Kita ini sudah bangkit, yang percaya Yesus bangkit duluan, yang disebut rapture, pengangkatan orang percaya, perjamuan kami anak domba. Ya, kiamatnya tahun 6000, ya 1070 tahun sebelumnya, berarti 4930 kita semua diangkat, orang-orang percaya, baru ketahuan. Ya, baru ketahuan di situ ya. Jumlah yang diangkat berapa, Pak? Hanya 15%. Selebihnya itu nanti diangkatnya 1070 tahun kemudian. Baru 1070 tahun kemudian ya, baru kalian dihakimi semua dan semua go to hell loh, nggak ada yang selamat loh, ya. Kita dari surga ngelihat itu, ada perang Harmagedon. Hore, kita lebih dari pemenang, ngerti nggak? Kita nggak usah perang, tapi kita bisa melihat anak domba Yesus Kristus perang tuh. Harmagedon itu gereja-gereja itu, gedung-gedung gereja megah dibom pakai es 2,5 galon 100 pon. Wahyu 16 ayat 21. Wahyu 16 ayat 21 ya. Hujan es segede 100 pon. Ya, lalu nyerang ke gedung-gedung itu, gedung gereja ya. Kan Kristen nggak boleh bangun gedung gereja. Lah ini kok bangun, itu berarti di luar Kristen. Kena hujan es, ya 2,5 galon udah seperti bom itu. Karena jatuh dari ketinggian berapa? Mungkin 30 km. Ya seperti itu ya. Ya kita ngelihat dari surga, kita kan udah naik ke surga duluan. Kebangkitan pertama, Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Ya.
Lalu kita melihat penghakiman juga. Seru nanti di situ tuh, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda yang sangat apa ya? Mohon maaf, saya harus mengatakan sangat rendah ya pemahamanmu tentang keyakinan. Lalu Anda mengklaim ya, Allah kita itu sama saja, Pak. Allah mau Kristen kek, mau tidak Kristen kek, mau percaya Yesus atau tidak percaya Yesus sama saja, sebab kita sama-sama bisa hidup normal ya toh, bisa sekolah, bisa kerja, bisa ini ya. Saya mau kasih tahu Pak ya, waktu kita hidup sama Pak, yang percaya Yesus bisa kaya, bisa berhasil ya, kadang-kadang juga bisa gagal juga, yang di luar Kristus bisa berhasil juga, tapi nanti ditentukan pada saat kita mati baru ketahuan. Mati fisik baru ketahuan, bangkit lebih ketahuan lagi. Baru nanti di penghakiman terakhir di bumi baru lebih ketahuan lagi. Kita lihat itu, kalian pada dihakimi, kita lihat semua tuh. Perang Harmagedon, lalu kerajaan 1000 tahun. Nanti kalau kita beruntung, kita levelnya rasul, kita ikut memerintah di Yerusalem nanti. Kita hidup lagi yuk. Ya, dari surga kita hidup lagi, yaitu memerintah di bumi, tapi bentuknya roh, yaitu roh yang bisa dipegang seperti waktu Yesus menampakkan diri. Oh seru Pak, kalau soal ngomongin soal ini Pak. Saya hanya ingin ngasih tahu ya Pak, selama kita hidup Bapak Ibu Saudara, pilihan itu ada dua. Mau diberkati Allah atau diberkahi iblis. Dua-duanya bisa kaya, dua-duanya bisa makmur, dua-duanya bisa menjabat. Pilihannya cuma dua itu, diberkati atau diberkahi. Kenapa saya membedakan ini? Karena Alkitab membedakan ada jemaat itu untuk Allah, kalau jemaah itu untuk iblis. Ini Alkitab tulisannya loh. Ya, perhatikan 1 Korintus 10:32, di situ disebut jemaat Allah. Perhatikan Wahyu 2 ayat 9, jemaah iblis. Jadi kalau jemaah itu iblis, kalau jemaat pakai T itu Allah. Alkitab membedakan. Jadi saya memakai diberkati dan diberkahi. Karena faktanya orang yang tidak percaya Yesus juga bisa kaya. Tidak berarti Allahnya sama. Tidak Pak. Allahnya orang Kristen itu punya nama, kagungan asmo Pak. Siapa? Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Yesus Kirisuto, itu yang membedakan. Ya, silahkan kalian menyembah Allah di luar sana, karena ada 4.300 keyakinan di jagat raya. Semua menyembah Allah. Ya, tapi punya nama apa enggak? Kalau Allah kami kan spesifik. Tuhan kami Yesus, Allah kami Yesus. Ya, para penyembah Bapa nggak bisa jawab gini, Allahmu siapa namanya? Yahweh. Yahweh bukan nama. Yahweh itu nama sebutan. Bapa itu nama kiasan. Kalau the real name, the proper name, the authentic name, the true name itu Jesus, Yesus Kristus ya. Very clear. Jadi jangan bingung. Mohon maaf ya, kalian yang ngaku hebat beragama kok bingung gitu. Yang Kristen bisa kaya, yang tidak Kristen bisa kaya, berarti Allah kita sama ya? Salah Pak. Ada yang diberkati ya, kalau Kristen itu diberkati ya. Ya, kita disediakan segala sesuatunya, 2 Timotius 3 ayat 17, tapi syaratnya harus menjadi milik Allah dulu. Di luar kekristenan bisa lah, itu kamu baca Matius 4 ayat 9 dulu. Ya. Diberkahi siapa? Ya diberkahi Yesaya 14 ayat 14. Memang iblis itu memang tujuannya pengen menyamai Yesus. Ya pura-pura jadi Yesus lah. Ya loh. Ketemu sama orang Tritunggal, aku juga ketemu penyembah Bapa. Makanya penyembah Bapa nggak bisa tobat toh. Penyembah Tritunggal nggak bisa tobat toh. Nanti jadi musuhnya Harmagedon ya. Ya, makanya iblis paling seneng sama Tritunggal sama penyembah Bapa ya toh. Kenapa begitu? Karena dia ini nggak mau tobat ya toh. Seneng dengan iblis itu, cocok banget gitu ya. Memang disiapkan untuk musuh nanti waktu perang Harmagedon sih, memang sih. Makanya hanya 15% yang selamat. Kekristenan ya, dan seluruh manusia jagat raya ini hanya 15% yang akan selamat nanti. 85%. Jadi nanti penghuni neraka jumlahnya 666 miliar. Itu sudah ditulis itu di Wahyu 13 ayat 18 ya. 666. Cuman ini miliar. Itu penghuni neraka.
Yang penghuni surga berapa? 100 miliar gitu kok, sudah ditulis juga di dalam Wahyu 5 ayat 11. Beribu-ribu laksa, ribu-ribu kan juta, laksa kan 100.000, 100 miliar. Tapi pakai plus-plus karena nanti ada ayat yang mengatakan tak terhitung jumlahnya. Yang terhitung itu 100 miliar, di atasnya lah. Very clear Pak ya. Jadi Anda jangan mengklaim sebagai tukang debatnya. Masa tukang debat nggak ngerti sih, gitu. Berarti semua Allah itu sama, ada 4.300 keyakinan di jagat raya. Semua ngaku punya Tuhan, ngaku punya Allah. Yang membedakan adalah wonten asmonipun, ya, punya nama. Ya, satu-satunya di jagat raya ini yang Tuhan dan Allahnya punya nama, the real name, the true name, original name, authentic name, ya, the name above every name, nama di atas segala nama, ya cuman Allahnya orang Kristen, Jesus Christ. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, nggak usah semangat banget ya tuh, kuar nyebar bau mulut ya. Berarti Tuhan kita sama. Karena kita bisa kaya, Anda juga bisa kaya. Kasihan itu. Rendah sekali ilmumu. Ya. Ya, apa ya? Itu gunanya ya. Gunanya kita mengedukasi supaya kita itu paham, iya Pak, Allah kita beda ya. Beda. Makanya ada 4.300 agama keyakinan karena masing-masing beda. Nggak bisa diketemuin, nggak bisa. Memang beda kok, ya. Apalagi dengan Kristen, bedanya bumi langit, paling beda. Karena Allahnya punya nama, itu aja bedanya. Di samping beda yang lain sih. Yang paling utama itu punya nama. Kalau punya nama berarti real, ya, bukan fiktif dan bukan ilusi. Ya namanya punya nama kok. Ini ya, punya nama, orang punya nama, ya. Supaya real ya, real itu punya nama itu dia, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.